Assalamualaikum. Halo semuanya. Kenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi termokimia, mata kuliah kimia. Nama kelompok 2. 1. Ayu Erlina Nitbani, NIM 2.101.060.028. 2. Amirah Sintia, 2.101.060.001. 3. Angelina Nigalega, NIM 2.101.060.027. 4. Anisia Seran, NIM 2.101.060.003. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan diskusi kelompok, yaitu yang pertama, apa persamaan termokimia, berikan dengan contoh. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi kimia yang menyertakan perubahan entalpi atau delta H. Nilai delta H dalam persamaan termokimia bergantung pada koefisien reaksinya dan pada fase zat-zat yang ada. Penulisan koefisien reaksi delta H dari reaksi dapat dinyatakan dalam berbagai nilai yang merupakan kelipatan dari nilai koefisien reaksinya. Contoh soal, hitung dan tulis persamaan termokimia reaksi pembentukan 1 mol H2O jika diketahui H2 dalam bentuk gas tambah O2 dalam bentuk gas menghasilkan 2 H2O dalam bentuk gas dengan delta H sama dengan min 518 kJ. Jawaban, karena koefisien reaksi H2O pada soal adalah 2, maka untuk pembentukan 1 mol H2O, semua koefisien reaksi harus dibagi 2. Jadi, 1/2 H2 dalam bentuk gas tambah 1/2 O2 dalam bentuk gas menghasilkan 1 H2O dalam bentuk gas dengan delta H sama dengan min 250. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis perubahan entalpi standar. Jenis-jenis perubahan entalpi standar dibagi dalam 6 bagian, yaitu yang pertama, perubahan entalpi standar pembentukan. Perubahan entalpi standar pembentukan adalah perubahan kalori yang menemukan atau yang diserap oleh sistem reaksi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Keterangan tanda negatif di depan nilai H menunjukkan bahwa reaksi melepaskan kalor atau energi, sedangkan pada reaksi yang menyerap kalor diberi keterangan tanda positif. Yang kedua, perubahan entalpi standar penguraian. Perubahan entalpi standar penguraian adalah perubahan entalpi standar pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur. Yang ketiga, perubahan entalpi standar pembakaran. Perubahan entalpi standar pembakaran adalah perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol zat yang mengalami pembakaran sempurna pada kondisi standar. Yang keempat, perubahan entalpi pengatoman standar. Perubahan entalpi pengatoman standar adalah 1 mol senyawa yang diubah menjadi atom-atom penyusunnya dalam fase gas pada kondisi standar. Yang kelima, perubahan entalpi peleburan standar. Perubahan entalpi peleburan standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pencairan atau peleburan 1 mol zat dalam fase padat menjadi zat dalam fase cair pada keadaan standar. Yang keenam, perubahan entalpi penguapan standar. Perubahan entalpi penguapan standar adalah perubahan entalpi standar pada penguapan 1 mol zat dalam fase cair menjadi zat dalam fase gas pada didihnya. Lanjut untuk yang nomor 3, bagaimana menghitung perubahan entalpi kisi menggunakan siklus Bohr-Haber. Pada entalpi pembentukan suatu padatan dapat dianalisis menjadi beberapa kontribusi. Misalnya dalam NaCl, reaksi yang terjadi adalah Na dengan fasa solid ditambah setengah Cl2 dengan fasa gas menghasilkan NaCl. Adapun tahapannya, tahapan pertama, Na solid menghasilkan Na dengan fasa gas dengan delta H sublimasi Na. Yang kedua, Na dengan fasa gas menghasilkan Na plus dengan fasa gas ditambah elektron min dengan fasa gas dengan entalpi kisi Na. Yang ketiga, setengah Cl2 dengan fasa gas menghasilkan Cl dengan fasa gas dengan delta H Cl dikurangi Cl. Yang keempat, Cl dengan fasa gas ditambah elektron min menghasilkan
Cl- dengan fasa gas dengan delta HEA Untuk yang kelima, Na+ dengan fasa gas ditambah Cl- dengan fasa gas menghasilkan NaCl dengan entalpi Kisi min, atau nilai negatif dari entalpi Kisi. Entalpi Kisi atau delta Hi adalah perubahan entalpi standar yang menyertai pembentukan ion gas dari padatan kristal. Perubahan entalpi Kisi dari entalpi fasa gas menjadi ionik. Pada siklus jalan tertutup dikenal dengan siklus Born-Haber. Pentingnya sebuah siklus karena jumlah perubahan entalpi yang mengelilingi siklus sama dengan 0, sebab keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Berikut adalah gambar siklus Born-Haber untuk penentuan entalpi Kisi NaCl. Pada siklus Born-Haber tersebut, di bagian sisi kanan sama dengan sisi kiri. Jadi untuk penyelesaiannya delta HT sama dengan 0 atau entalpi Q-nya sama dengan 0. Jadi jarak sisi kanan sama dengan jarak sisi kiri. Maka pada sisi kiri NaCl dengan fasa solid sama dengan dihitung dari bawah ke atas, yaitu 411,15 ditambah 121,68 ditambah 107,32 ditambah 498,3 dengan hasil 1138,4 kJ per mol. Dan untuk pada sisi kanan dengan dihitung dari nilai yang bawah dijumlah dengan nilai yang atas. Jadi untuk sisi kanan X ditambah 351,2 kJ per mol. Karena nilai X-nya belum diketahui, maka untuk mencari nilai X adalah jumlah sisi kiri dikurangi dengan jumlah sisi kanan. Maka diperoleh X sama dengan 1138,4 kJ per mol dikurangi dengan nilai sisi kanan 351,2 kJ per mol. Nah, jadi akan mendapatkan nilai entalpi Kisinya adalah 787,2 kJ per mol. Karena entalpi Kisi sama dengan positif atau sesuai dengan arah panah ke atas siklus, maka entalpi Kisi sama dengan plus 787,2 kJ per mol. Selanjutnya untuk yang nomor 4, pertanyaannya bagaimana menentukan entalpi hidrasi ion dalam larutan? Entalpi hidrasi adalah kalor yang dibebaskan atau diserap pada perubahan 1 mol kristal tak berhidrat. Entalpi hidrasi dalam larutan seperti untuk pembentukan padatan. Perbedaannya hanya dalam menggantikan tahapan pembentukan Kisi menjadi Na+ dengan fasa gas ditambah Cl- dengan fasa gas menghasilkan Na+ Aq ditambah Cl- Aq menghasilkan NaCl Aq. Dalam hal ini, perubahan entalpi standar adalah perubahan entalpi hidrasi dengan delta H hidrasi dari ion-ion gas sama dengan delta H sel entalpi pelarutan. Karena perubahan entalpi lain dalam siklus diketahui, kuantitas X-nya dapat ditentukan. Berikut adalah gambar siklus termodinamika yang serupa untuk penentuan entalpi ion-ion Na+ dan Cl-. Penyelesaiannya, entalpi Kisi sama dengan 0, atau jumlah di sisi kanan sama dengan jumlah sisi kiri, yaitu 0. Pada jumlah sisi kiri, 411,15 ditambah 121,68 ditambah 107,32 ditambah 498,3 dengan hasil 1138,4 kJ per mol. Jaraknya sama dengan sisi kanan. Untuk sisi kanan 351,2 kJ
ditambah X. Jadi untuk nilai X-nya 1138,4 dikurangi 351,2. Hasilnya 783,4 kJ per mol. Karena proses pelarutan penahanannya ke bawah atau bermuatan negatif di sebelah kanan, maka entalpi hidrasi NaCl adalah min X atau min 783,4 kJ per mol. Selanjutnya kita masuk ke poin yang berikut, yaitu bagaimana prinsip kerja kalorimeter Bohm dalam menentukan perubahan entalpi suatu reaksi. Prinsip kerja dari kalorimeter Bohm adalah kalorimeter yang khusus digunakan untuk menentukan kalor dari reaksi-reaksi pembakaran. Alat kalorimeter terdiri dari sebuah bom atau tempat terjadinya reaksi pembakaran yang terbuat dari stainless steel dan akan diisi dengan gas oksigen pada tekanan tinggi dan sejumlah air yang dibatasi dengan wadah yang kedap panas. Reaksi pembakaran yang terjadi di dalam bom lalu akan menghasilkan kalor dan diserap oleh air dan bom. Reaksi yang berlangsung pada kalorimeter Bohm berlangsung pada volume tetap atau delta H sama dengan 0. Oleh karena itu, perubahan kalor yang terjadi dalam sistem sama dengan perubahan energi dalam. dE sama dengan Q tambah W, di mana W sama dengan negatif P. Delta P, atau jika delta V sama dengan 0, maka W sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan bahwa dE sama dengan dV. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya dengan pertanyaan, yaitu jelaskan bagaimana ketergantungan entalpi terhadap temperatur. Jika perubahan temperatur sangat kecil, maka perubahan entalpi saat temperatur adalah Cp dt. Oleh karena itu, untuk perubahan temperatur dari T1 ke T2, entalpi zat berubah dari HT1 menjadi HT2 sama dengan HP1 ditambah integral batas atas T2 batas bawah T1 Cp dt. Persamaan ini berlaku untuk setiap zat dalam reaksi. Misalnya untuk reaksi AA tambah BB menghasilkan CC tambah DD. Entalpi reaksi standar berubah dari delta entalpi T1 menjadi delta entalpi T2 sama dengan delta entalpi T1 ditambah integral batas atas T2 batas bawah T1 delta ACP dt. Sekian presentasi dari kelompok kami.